Selamat datang di Forum Diskusi Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Bayu Puja Anugrah. Di sini saya berperan sebagai moderator jalannya diskusi. Di sini juga kita akan membahas salah satu topik yang sangat dekat dengan kita, yakni tentang pendidikan masa kini. Kenapa hal ini dianggap penting? Karena di sini kita akan melihat moral, etika, serta kebiasaan sehari-hari siswa. Baik, di sini juga kita sudah kedatangan dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Ada saudara Tantan, ada saudari Silvani, ada saudari Alia, dan ada saudari Cica. Dalam forum diskusi saat ini kita akan membahas tentang 3 topik, yakni ada sistem pendidikan saat ini, ada solusi bagaimana cara kita untuk menyikapinya, dan yang ketiga yakni refleksi dan jalan keluar bagi kita semua. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara diskusi ini. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara Tantan. Saudara Tantan, bagaimana Anda menyikapi tentang sistem pendidikan saat ini? Menurut saya, Bayu, kritik terbesar saya terhadap sistem pendidikan kita saat ini ada 3. Yang pertama, sistem kita itu terlalu berorientasi pada angka dan hafalan saja, bukan pada pemahaman mendalam ataupun kemampuan berpikir kritis. Kita itu dipaksa untuk menghafal rumus, teori, dan fakta yang dalam praktiknya itu bisa dicari dalam hitungan detik lewat internet. Akibatnya mahasiswa itu belajar hanya untuk ujian, bukan untuk belajar untuk paham. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan antara beban akademis atau pengembangan diri, tugas menumpuk, deadline berdekatan, dan hampir tidak ada ruang untuk refleksi atau eksplorasi minat. Yang ketiga, dan ini yang menurut saya itu paling ironis, teknologi itu sudah diadopsi di ruang kelas, tetapi cara mengujinya itu masih menggunakan paradigma lama, di mana teknologi itu dilibatkan hanya sebagai alat presentasi saja, Bayu, bukan untuk alat berpikir. Kalau ketiga masalah ini tidak diperbaiki secara bersamaan, perubahan apapun yang dilakukan hanya akan menjadi kosmetik, tidak menjadi sebuah yang struktural. Terima kasih. Untuk saudara Silvani, bagaimana? Baik, terima kasih Pak Bayu. Saya sangat setuju dengan poin yang disebutkan Tantan tadi. Itu memang valid. Kita terlalu sering menyalahkan sistem yang dibuat oleh manusia, dan manusia dibentuk oleh nilai-nilainya. Disinilah saya merasa krisis yang sebenarnya itu terjadi. Sopan dan santun siswa terhadap guru maupun dosen semakin lama semakin terkikis. Jujur, ini sangat miris. Plagiarisme semakin lama semakin meningkat, dan AI generatif semakin lama semakin mudah diakses. Akibatnya, kasus siswa melawan pendidik secara tidak etis semakin sering kita dengar. Ini bukan lagi tentang individu, Pak Bayu, tapi ini sudah menjadi tren di kalangan siswa. Kemudahan teknologi yang seharusnya memperluas wawasan siswa justru dimanfaatkan oleh mereka untuk jalan pintas. Akhirnya kita hanya meluluskan generasi yang secara akademis memenuhi syarat, tetapi secara karakter tidaklah matang. Istilahnya, mereka cerdas secara kognitif, tapi kosong secara karakter. Saudara Cica, bagaimana menyikapi tentang kondisi pendidikan saat ini? Tantan menyoroti sistem, Silvani menyoroti karakter. Keduanya benar, saling berkaitan dengan sistem yang buruk merusak karakter, dan karakter yang lemah memperburuk sistem. Solusinya harus menyasar keduanya, salah satunya dengan mengubah metode hafalan menjadi project-based learning. Jangan berfokus pada ujian tulis yang memicu plagiarisme, tapi berikan tugas berbasis masalah nyata. Contohnya, mahasiswa turun langsung membuat program edukasi. Warga merancang infrastruktur lokal atau kampanye literasi. Dengan begitu, mereka belajar praktik nyata, sekaligus menumbuhkan empati dan tanggung jawab secara alami. Bukan lewat ceramah di sini. AI dipakai sebagai alat bantu berpikir, bukan alat untuk menghindari berpikir. Bagaimana menurut saudari Alia menyikapi tentang sistem pendidikan kita saat ini? Semua yang disampaikan teman-teman tadi menggambarkan kondisi yang memang harus segera diperbaiki. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai landasan dari semua perbaikan ini, yaitu pendidikan harus lebih inklusif dan memanusiakan manusia. Maksud saya, sistem kita saat ini cenderung menyamakan semua siswa dalam satu tolak ukur yang sama, yaitu nilai angka. Padahal setiap siswa memiliki potensi, bakat, dan cara belajarnya masing-masing yang tentunya berbeda.
Namun sayangnya, sistem kita saat ini tidak punya ruang untuk itu. Harapan saya, pendidikan masa kini dapat bertransformasi dari arena kompetisi yang saling menjatuhkan menjadi ruang kolaborasi yang saling mendukung. Yang dimana keberhasilan dapat dilihat dari segi perkembangan dirinya, dari kontribusi kepada lingkungannya, dan juga dari integritas. Menarik sekali perbincangan kita saat ini. Kita sudah mendapatkan 4 perspektif. Yang pertama dari Saudara Tantang tentang sistem, dan yang kedua dari Saudari Tehfani tentang moralitas pendidik kita saat ini. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini kepada Saudara Tantang, apakah memang moralitas sendiri itu pure murni dari individu sendiri, ataukah memang sistem kita yang mungkin tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaikinya? Pertanyaan yang menarik, Bayu. Menurut saya, keduanya itu tidak bisa dipisahkan ketika sistem pendidikan hanya menghargai satu hal saja, yaitu nilai di atas kertas. Nah, maka secara tidak langsung, sistem itu sedang mengajarkan bahwa hasil lebih penting daripada proses belajar itu sendiri. Siswa yang terus-menerus diukur dari angka itu, maka dengan cara apapun yang memungkinkan, dia itu akan menyontek atau menggunakan AI tanpa etika. Ini bukan pembelaan terhadap perilaku jujur. Ini analisis struktural yang dimana sistem yang menciptakan tekanan ekstrim tanpa memberikan ruang untuk gagal, belajar dari kesalahan, dan tumbuh secara organik, maka sistem itulah yang secara tidak langsung merusak moralitas itu sendiri. Karena itu, memperbaiki karakter tanpa memperbaiki sistem itu sendiri tidak akan pernah cukup. Kita perlu menyerang dari kedua sisi masalah ini secara bersamaan, persis yang dikatakan Cica usul tadi. Saya mengerti, pendapat yang Tantang sebutkan tadi memanglah benar. Tapi saya akan menekankan satu hal yang paling penting. Moral adalah benteng diri. Yang artinya, kita lahir dari hati nurani. Tidak harus menunggu luar yang sempurna dulu. Kita mengulas sejarah. Bahwasanya orang yang zaman dulu yang berada di bawah sistem yang buruk bisa menjadi orang yang jujur dan berintegritas. Menurut saya, tekanan belajar yang buruk tidak menghilangkan sikap yang sopan dan santun siswa terhadap guru, karena guru dan dosen adalah orang tua kita di sekolah. Rasa hormat terhadap mereka tidak bisa ditawar. Saya ingin melengkapi poin Silpani dengan langkah yang lebih operasional. Pertama, kurikulumnya harus seimbang antara teori dan praktik. Karakter attitude paling efektif dilatih langsung di lapangan melalui magang terstruktur, pengabdian masyarakat, atau proyek sosial. Bukan cuma duduk di kelas atau menulis laporan. Yang kedua, soal AI. Masalahnya bukan pada teknologinya, tapi cara pakainya. Jika mahasiswa diajarkan menggunakan AI untuk validasi argumen dengan melatih critical thinking, AI justru jadi alat bantu yang hebat. Yang kita butuhkan di kurikulum adalah literasi digital dan etika teknologi berupa panduan bukan larangan. Ada satu dimensi yang belum banyak kita sentuh, yaitu kesejahteraan pendidik. Kita banyak membahas tentang siswa, mahasiswa, bahkan kurikulum. Padahal perubahan terbesar dalam pendidikan adalah dimulai dari kualitas pengajarnya. Oleh karena itu, investasi pada kesejahteraan pendidik adalah fondasi dari semua reformasi yang kita bicarakan hari ini. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, semoga pembicaraan kita hari ini dapat tersampaikan ke meja para pembuat kebijakan, bukan dengan cara yang reaktif atau destruktif, tapi dengan cara yang Cica dan Silpani tadi sampaikan, yaitu dengan adanya data, solusi yang terstruktur, dan nilai yang jelas. Jika kita serius dengan harapan-harapan yang kita ungkapkan hari ini, langkah pertamanya adalah memulai dari diri kita sendiri. Diskusi yang sangat menarik, padat, dan produktif. Izinkan saya mengambil 3 kesimpulan yang saya tangkap dari diskusi saat ini. Yang pertama, sistem pendidikan kita memang perlu direformasi secara struktural, baik itu dari orientasi hafalan, ke pemahaman, dari ujian nasional, ke penilaian berbasis proyek, dan dari adopsi teknologi tanpa arah ke literasi digital yang teknis. Yang kedua, reformasi sistem tidak akan berdampak maksimal tanpa pembangunan karakter yang serius dan sistematis. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling dekat dengan kita, yakni perubahan itu harus dimulai daripada diri sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan sistem yang ada saat ini apabila kita tidak membangunnya dari diri kita sendiri. Pendidikan masa kini memang butuh perbaikan dari segala arah.
Namun dari pembuat kebijakan, institusi, serta pendidik dan kita sebagai mahasiswa lah yang akan mendorong pada proses perubahan ini. Terima kasih atas diskusi saat ini kepada semua para panelis. Kita berjumpa lagi di pekan depan. Selamat tinggal.